Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erina Dewi Pramesti dari 11 IPA 5 akan menjelaskan tentang penyakit idiopatik trombositopenik purpura. Penyakit ITP ini adalah suatu penyakit autoimun yang menyerang keping darah sehingga jumlah sel darah merahnya menurun. ITP ialah kelainan yang terjadi pada pembukuan darah yakni trombosit sehingga dapat menyebabkan pendarahan. Trombosit pada orang normal itu berkisaran sekitar 150.000 sampai 450.000 per milimeter kubik. Tetapi pada orang penderita ITP itu trombositnya bersekitaran 20.000 sampai 25.000 per milimeter kubik. Adapun tanda-tanda dan gejala pada penyakit ITP, yang pertama mudah memar, yang kedua munculnya bintik-bintik merah pada kulit akibat pendarahan, yang ketiga mimisan secara mendadak, yang keempat pendarahan di gusi, yang kelima munculnya darah pada urin dan feses, yang keenam volume darahnya terlalu banyak, yang ketujuh ketika mengalami luka pendarahan darah tidak kunjung henti. Lalu ada etiologi atau penyebab dari ITP. Kata idiopatik ini artinya penyebab yang tidak diketahui pastinya. Namun ada juga penyebab dari ITP itu yaitu karena gangguan sistem kekebalan tubuhnya atau disebut dengan penyakit autoimun. Pada anak-anak, penyakit ITP ini biasanya berkembang akut setelah terdapat virus dalam tubuhnya. Pada dewasa, penyakit ITP ini berkembang akut seiring waktu. Selain itu, ada hal-hal yang dapat menyebabkan penyakit ITP, yaitu infeksi bakteri dan virus yang terjadi pada anak-anak. Yang kedua, vaksinasi. Yang ketiga, terjadinya paparan atau bahan kimia berbahaya seperti insektisida. Yang keempat, penyebab autoimun lain seperti lupus. Yang kelima itu pengobatan kemoterapi. Lalu ada jenis-jenis penyakit ITP. Jenis-jenis penyakit ITP ini dibagi menjadi dua, yaitu ada ITP akut dan ada ITP kronis. Untuk ITP akut ini bersifat sementara atau jangka waktunya pendek. Biasanya berlangsung kurang dari 6 bulan. Dan jenis penyakit ini paling umum dan sering terjadi pada anak-anak yang berusia 2 sampai 4 tahun. Dan biasanya anak-anak ini mengalami penyakit atau sakit dengan virus. Nah, yang kedua ini ITP kronis. Nah, ITP kronis ini bersifat jangka waktunya itu panjang. Dan biasanya dialami oleh wanita yang berusia 15 sampai 50 tahun. Gejala penyakit ITP ini biasanya berlangsung lebih dari 6 bulan. Lalu ada patofisiologi dari penyakit ITP. Yang pertama itu idiopatik, infeksi virus, dan hipersplenisme. Dan untuk idiopatik itu kan penyebabnya tidak diketahui. Dan untuk infeksi virus itu biasanya terjadi pada anak-anak. Dan infeksi virusnya ini biasanya berupa varicella zoster sama Epstein-Barr. Lalu ada hipersplenisme. Nah, antigen atau bakteri tersebut akan menyerang trombosit, dan trombosit itu dipicu oleh antibodi, lalu akan pembentukan neoantigen. Neoantigen ini akan trombositopeni. Nah, trombositopeni ini akan mengalami pendarahan. Nah, perdarahan ini dapat menyebabkan nyeri dan splenomegali dan purpura. Dan untuk splenomegali ini artinya pembesaran pada limpa. Lalu ada purpura.
Purpura ini akan menyebabkan gangguan integrasi kulit. Perdarahan ini akan menyebabkan anemia. Lalu anemia itu kan akan mudah lelah atau aktivitas itu akan terganggu. Dan anemia ini akan menyebabkan nafsu makan menurun sehingga gangguan keseimbangan nutrisinya juga terganggu. Lalu ada hemoglobin, lalu dapat menyebabkan hemoglobinnya menurun dan akan mengganggu perfusi jaringan perifer dan pemenuhan kebutuhan oksigennya akan terganggu. Lalu ada pengobatan dari penyakit ITP ini. Pengobatan itu berupa obat-obatan, operasi, dan perawatan darurat. Yang pertama, obat-obatan. Obat-obatan ini biasanya akan diresepkan oleh dokter dari penyakit ITP. Pada penyakit ITP, obat-obatan itu berupa kortikosteroid, imunoglobulin intravena, imunoglobulin anti-D, rituximab, dan agonis reseptor trombopoietin. Dan untuk yang pertama ada kortikosteroid. Kortikosteroid ini digunakan untuk meningkatkan jumlah trombosit dengan mengurangi aktivitas sistem kekebalan tubuh. Lalu ada imunoglobulin intravena. Biasanya obat ini digunakan apabila pendarahan pada pasien ITP ini akan dalam tingkat kritis atau akan dioperasi. Maka perlu diberikannya imunoglobulin intravena. Dan ada juga efek sampingnya dari penggunaan itu, yaitu menyebabkan infeksi meningeal dan hemiplegia. Yang ketiga itu ada imunoglobulin anti-D. Obat ini biasanya digunakan untuk orang yang memiliki resus positif. Terapi pada obat ini sangat cepat memproduksi jumlah trombosit. Membentuk jumlah trombosit dan lebih cepat dari imunoglobulin intravena. Namun ada efek sampingnya dari penggunaan tersebut, yaitu dapat menyebabkan hemolisis intravaskuler, reaksi anafilasis, dan reaksi hipersensitivitas. Lalu ada rituximab. Nah, rituximab ini digunakan untuk terapi antibodi yang menargetkan sel-sel kekebalan tubuh yang bertanggung jawab untuk memproduksi protein yang menyerang trombosit atau meredakan reseptor sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan kerusakan trombosit. Nah, yang kelima ini ada agonis reseptor trombopoietin. Agonis reseptor trombopoietin ini termasuk romiflostim dan eltrombopag. Biasa ini dapat mencegah terjadinya memar, pendarahan yang menyebabkan susun tulang belakang memproduksi lebih cepat trombosit, memproduksi jumlah trombosit yang lebih banyak. Apabila obat-obatan yang kelima tadi tidak menunjukkan gejala pada penyakit ITP, maka dokter akan memberikan resep obat lain, yaitu ada imunosupresan umum dan antibiotik. Imunosupresan umum ini mengurangi aktivitas keseluruhan sistem kekebalan tubuh. Obat ini termasuk cyclophosphamide, azathioprin, dan mycophenolate. Dan yang kedua itu ada antibiotik. Antibiotiknya itu ada Helicobacter pylori. Adalah bakteri yang menyebabkan
sebagian besar tupak lambung. Terapi untuk menghilangkan Helicobacter pylori ini sudah dibuktikan dengan meningkatnya jumlah trombosit pada penderita pasien ITP tertentu. Lalu yang terakhir itu ada pencegahan. Nah, pencegahan pada penyakit ITP ini dapat dicegah agar tidak terluka, yaitu mewaspadai setiap gejala infeksinya, mengurangi aktivitas agar tidak cedera, dan tidak mengkonsumsi sembarangan obat agar tidak terganggu keseimbangan tubuhnya. Lalu pertanyaannya itu berupa, jelaskan mekanisme virus campak yang dapat meningkatkan resiko ITP. Campak atau measles atau rubeola adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus campak. Gejala campak ini dimulai dari demam, hidung berair, batuk, mata merah, dan nyeri tenggorokan. Gejala diikuti dengan timbulnya ruam yang dimulai dari belakang telinga, kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Penyakit campak sangat menular dan penyebarannya melalui droplet. Misalnya saat penderita batuk atau bersin, penularan dapat berlangsung sejak masa prodromal sampai kurang lebih 4 hari setelah timbulnya ruam. Infeksi awal dan replikasi virus terjadi secara lokal pada sel epitel trakea dan bronkus, yaitu ada fase viremia pertama yang terjadi setelah 2-4 hari setelah invasi akibat replikasi dan kolonisasi virus pada kelenjar limfe regional yang kemungkinan dibawa oleh makrofag paru-paru. Yang kedua, ada fase viremia kedua yang terjadi setelah 5-7 hari setelah infeksi awal akibat penyebaran virus pada seluruh sistem retikuloendotelial, kolonisasi dan penyebaran pada epitel dan kulit menyebabkan gejala batuk, pilek, mata merah, dan demam yang semakin tinggi. Gejala akan semakin memberat sampai hari ke-10 setelah infeksi virus dan mulai timbul ruam makulopopuler berwarna kemerahan. Ruam akan menjadi gelap pada masa konvalesens, diikuti dengan terjadinya proses desquamasi dan hiperpigmentasi. Infeksi virus campak menyebabkan proses imunosupresi pada tubuh yang ditandai dengan penurunan hipersensitivitas tipe lambat, penurunan produksi interleukin, dan penurunan sistem limfoproliferatif antigen spesifik yang bertahan beberapa minggu sampai bulan setelah infeksi. Hal ini menjadi faktor predisposisi terjadinya infeksi oportunistik sekunder seperti bronkopneumonia dan ensefalitis yang membentuk infiltrat pada paru-paru yang menyebabkan bronkopneumonia. Pada individu dengan defisiensi imunitas seluler dapat terjadi giant cell pneumonia yang bersifat fatal dan progresif. Jika virus mencapai otak dapat menyebabkan pembengkakan atau edema pada obat jika bereplikasi pada susunan saraf pusat atau SSP. Maka dapat menimbulkan gejala ensefalitis pada individu yang imunokompeten. Umumnya virus dapat dieliminasi dan menimbulkan kekebalan seumur hidup. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.